Sebelum baca kitab Riyadhus Shalihin, ada hal yang amat penting untuk kami sampaikan pada muqaddimah pertemuan kali ini berkenaan dengan apa yang akan kita lakukan di tanggal 17 nanti, yaitu pemilihan presiden yang harus kita sadari, fahami betul bahwa kita itu dalam rangka memilih seorang pemimpin untuk kebaikan umat. Itu yang harus selalu ada di benak kita. Umat, bukan kepentinganku, akan tapi kita memilih calon pemimpin untuk kepentingan bangsa, kepentingan umat Nabi Muhammad SAW. Jika begitu adanya, maka jangan sampai kita berbeda pilihan lalu kita merusak umat Nabi Muhammad. Jangan sampai ada terjadi permusuhan. Akan tapi memang selama ini yang terlihat, karena media sosial dan yang lainnya, dan memang di sana ada yang bermain, orang mengadu domba di antara kita agar umat Islam ini bermusuhan, umat Islam ini gontok-gontokan, umat Islam ini tidak tegur sapa. Memang ada. Dia adalah iblis, syaitan dan bagundal-bagundalnya dari bangsa manusia. Tapi Anda harus faham bahwasanya itu adalah upaya setan untuk mengajak kita agar bersama setan. Dan itu dendam setan mulai dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat, mengadu domba. Dan sama bagundal-bagundalnya setan pun seperti itu, kerjaannya mengadu domba. Dan kita sebagai umat Nabi jangan mau diadu domba. Adapun perbedaan ini akan selalu ada dalam hidup kita, maka pandailah dalam berbeda. Perbedaan di dalam rumah kita pun ada, perbedaan di kantor kita juga ada, apalagi dalam urusan besar semacam ini. Maka dari itu, biasakan dan pastikan dengan perbedaan kita tetap baik dan saling mencintai. Akan tapi di dalam berbeda itu akan aman jika Anda berbeda memang karena Allah. Jadi begini, di saat Anda memilih pilihan yang sudah Anda yakini, itu betul-betul karena Allah. Memilih dia karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi Anda, bukan karena tawaran jabatan kepada Anda sebagai orang yang senang jabatan, bukan karena tawaran bangunan pondok pesantren karena seorang ustadz, bukan tawaran yang lainnya, akan tapi memilih orang tersebut karena memang hati nurani Anda yang terpanggil, karena Anda menduga dia adalah baik. Selesai. Maka dari itu, insya Allah ini ahli iman semuanya, sebab dua kelompok ini di bawahnya adalah ahli iman, umat Nabi Muhammad SAW. Umat Nabi Muhammad. Jika Anda meyakini pilihan Anda lalu Anda meyakini pilihan lawan Anda salah, cukup berdoa untuk mereka. Anda menjelaskan tentang pilihan Anda yang baik, kemudian tambah berdoa untuk mereka. Jangan mencaci, jangan mengolok, jangan fitnah. Kalau Anda ingin selamat, kalau Anda ingin selamat, tapi kalau Anda sudah menjadi pencaci dan mengolok apalagi menfitnah, Anda tidak akan selamat. Anda membuat kerusakan di muka bumi ini. Anda merusak umat Nabi Muhammad SAW. Inilah yang harus kita ambil posisi ini. Itu. Bagaimana umat ini agar damai. Berbedalah kalau berbeda. Bahkan di antara mereka memang ada orang-orang polos. Di kelompok yang satunya lagi, di kelompok yang satunya orang yang polos, tulus, ikhlas, memilih dengan penuh keyakinan. Dan tidak semuanya memilih itu adalah orang-orang yang tertipu atau orang yang terpesona dengan iming-iming dunia ini. Tidak. Banyak di antara mereka orang-orang ikhlas. Di kelompok yang satunya lagi orang ikhlasnya ada, di kelompok satu orang ikhlasnya ada. Yang tidak pernah tahu tentang perpolitikan. Hanya mereka menduga sesuai dengan informasi yang mereka terima lalu memilih. Maka dari itu kami himbau, jangan membuat permusuhan. Ada hitungannya di hadapan Allah. Ada hitungannya di hadapan Allah. Dan ingat ancaman melalui lisan Nabi, kalau Anda suka mengadu domba orang, membuat kerusakan orang, Allah akan hancurkan di rumah Anda sendiri. Dengar kalimat ini. Anda tidak akan indah dalam rumah, di dalam perkumpulan Anda pun akan bermusuhan. Dan tidak lama itu akan terjadi. Maka takutlah kepada Allah. Kalaupun Anda berbeda, jangan Anda ada keinginan untuk mengadu domba umat. Akan tapi menjadilah Anda juru damai di tengah-tengah umat ini yang berbeda ini. Sekarang memang ada yang main di sana. Lihat media sosial mengadu domba antara ini, caci maki, olok-olokan dan seterusnya. Dan ingat, tidak perlu Anda mengolok dan tidak perlu Anda mencaci orang yang tidak Anda suka dari pasangan calon pemimpin yang tidak Anda suka. Karena cacian Anda pun membuahkan cacian. Masih teringat suatu ketika Nabi mengatakan,
Ini terkutuk betul. Maksudnya terkutuk betul seorang anak yang mencaci ibunya dan bapaknya. Ada seorang anak mencaci bapak dan ibunya. Lalu sahabat Nabi bertanya, bagaimana ada seorang anak mencaci ibu dan bapaknya ya Rasulullah? Oh ada, kata Nabi. Ada seorang laki-laki mencaci bapaknya orang lain, maka orang lain tersebut membalas mencaci bapaknya laki-laki tersebut. Maka kalau Anda sudah mulai mencaci calon sebelah, calon yang bukan Anda setujui, maka dari mereka pun akan mencaci calon sebelahnya lagi. Berarti Anda yang memicu caci maki. Cukuplah Anda sebutkan kebaikan orang yang Anda yakini itu baik, sampai di situ saja. Ingat, kalau Anda selamat, Anda jangan ikut hiruk pikuknya orang yang terbawa kepada semangat yang berlebihan, atau mungkin bahkan ada emosi, ada hawa nafsu dan sebagainya. Bukan urusan Anda itu. Urusan Anda dengan diri Anda mengerem. Anda harus punya pilihan. Anda harus punya pilihan. Dan dengan keyakinan Anda. Dan pastikan Anda terbebas dari kepentingan pribadi Anda waktu Anda memilih dia. Masih ingat 5 hal yang harus Anda hadirkan? 1, 2, 3. Kita tunda. Atau sudah berlalu. Tinggal yang 2. Yang pertama adalah 2 ini. Di saat Anda memilih orang tersebut, bebaskan diri Anda dari kepentingan pribadi Anda, bukan karena Anda ditawari jabatan. Hei tim sukses, Anda dukung dia karena apa? Anda tim sukses, mau apa Anda? Saya mencintai Anda, saya berbicara keras begini. Bersihkan hati Anda. Kalau memang dia tidak pantas Anda dukung, Anda keluar juga saat itu. Anda pilih yang lainnya. Jangan sampai Anda sudah tahu Anda bahwasanya dia tidak pantas Anda dukung, lalu masih Anda dukung. Anda khianat. Tim sukses. Apakah Anda mendukung dia karena Anda tawaran jabatan? Saya mulai dari tim sukses. Sampai yang lainnya. Intinya jangan Anda pilih dia di saat ada kepentingan pribadi. Apakah pesantren yang akan dibangunkan? Atau mungkin ditawari umroh dan haji? Atau mungkin ditawari tender karena ada seorang bisnismen? Atau yang lainnya? Hati-hati. Ini perlu kami sampaikan. Bersihkan Anda. Kalau Anda memilih dia karena Allah, bukan karena kepentingan pribadi, nggak akan Anda masuk wilayah permusuhan. Tapi kalau sudah masuk wilayah hawa nafsu dunia, ini yang disebut Nabi, madzibani ja'in, seperti 2 orang berebut. Hartanya belum kelihatan, tahtanya belum kelihatan, kekayaannya belum kelihatan, masih di angan-angan saja. Kenapa dia harus memperjuangkan dia biarpun dia enggak pantas? Karena kalau dia menang, aku akan dapatkan dunia. Munafik dia. Tapi ingat, Anda pun tidak perlu menuduh orang lain munafik. Kita perlu mengoreksi diri Anda munafik atau bukan. Jangan ngurusi kemunafikan orang. Urusi kemunafikan dirimu sendiri. Urusi kemunafikan dirimu sendiri agar selamat. Jangan sibuk ngurusi fulan munafik, fulan munafik, fulan munafik. Munafikan di dalam hati. Yang tahu Allah, bahkan Nabi pun zaman itu dikasih tahu oleh Allah, diberi wahyu bahwasanya ada orang munafik, pun Nabi tidak membongkar, tidak. Tapi sekarang akhir zaman begitu mudahnya orang mengatakan si fulan munafik, si fulan begini, si fulan begitu. Sedih. Maka mumpung masih ada waktu, beberapa hari yang akan datang ini, tinggal bersihkan hati. Dan siaplah Anda untuk menang dan siaplah Anda untuk kalah. Di saat menang, kalau orang lupa dengan kemenangannya, lihat, dia akan menjadi orang yang tidak benar mungkin. Bisa adigang, adikung, adikuno, sewenang-wenang, semuanya sendiri. Oh, karena dia menang. Atau di saat kalah, Anda akan menjadi duri dalam perjuangan bangsa ini. Kalau Anda menang, misalnya apa yang Anda pilih itu menang, sesuai dengan apa yang Anda rencanakan, Anda inginkan, ayo terus berjuang dan berjuang yang serius karena Allah, demi bangsa ini, karena Allah. Kalaupun ternyata Anda kalah, pilihan Anda kalah, bukan berarti Anda lalu menggembosi, tidak. Siapapun yang memimpin, ini bangsa kita, negeri kita, kaum muslimin di negeri ini, maka siapapun yang memimpin, kita tetap dukung untuk menegakkan kebenaran, menegakkan akhlak, menegakkan syariat di negeri ini. Bukan lalu menggembosi, menfitnah, bukan pekerjaan umat beriman mengaduin dinda fatan, bukan menfitnah. Jadi ingat, kalau memang menang yang Anda pilih, berjuanglah yang serius karena Allah. Dan kalau ternyata kalah Anda pun harus tetap mendukung perjuangan. Jangan menjadi orang yang busuk hati karena kalah, maka dia akan membuat kerusakan di bumi ini agar pemimpin ini dianggap pemimpin yang tidak sukses. Padahal ketidaksuksesannya bukan karena dia tidak bisa sukses, karena Anda merusak di dalamnya. Karena Anda ada kedengkian, ada kebusukan di dalam diri Anda, pengen pemimpin ini nggak berhasil, nggak sukses, karena Anda tidak setuju dengan pemimpin ini. Artinya siapapun memimpin setelah ini, maka kita harus sama-sama bergandeng tangan membangun negeri ini, dan bangunlah persatuan hati sebelum persatuan jasad.
Kita diadu domba, Masya Allah, caci maki dan olok-olokan. Mari kita keluar dari urusan-urusan semacam itu. Jaga hati kita masing-masing. Jangan ngurus orang lain dulu. Anda yang mendengar suara ini. Anda yang mendengar suara ini. Dan kalau sudah Anda bisa betul menginsafi, sampaikan kepada orang lain. Insya Allah negeri akan tentram aman. Berbeda yang baik. Dan pastikan Anda bisa mendoakan dengan baik orang yang berbeda dengan Anda. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan dalam muqaddimah ini. Karena kami takut berkepanjangan permusuhan ini. Terus caci maki dan olok-olokan, Masya Allah. Sudah hari ini sudah pandai orang berani mencaci ulama, mencaci habaib, mencaci Allah. Orang kalau dahulu itu Masya Allah diajarkan adab dengan ulama. Bahkan sudah mulai berani suudzon, seolah-olah sudah tahu hatinya orang. Sudah seperti menjadi Tuhan. Mengetahui si fulan munafik, si fulan pendusta, si fulan begini. Sibuk dengan urusan orang, tidak tahu bahasa dirinya adalah busuk sendiri. Sekarang Anda ngurusi diri Anda sendiri. Saya ngurusi diri saya sendiri. Baru setelah itu Anda mulai mengajak orang lain menjadi baik. Dari situlah kebaikan akan tersebarkan. Dari situlah kebaikan itu akan tumbuh. Bukan dari mulut yang berucap, tapi dari diri yang memulai. Ini saja mungkin dalam muqaddimah ini. Jadi pemilihan umum ini, pemilihan presiden ini hendaknya tidak kita jadikan ajang permusuhan. Memilih harus, Anda harus memilih. Dalam memilih pun Anda harus bercita-cita mulia. Kalau cita-cita Anda busuk, busuklah Anda. Biarpun di kalangan orang mulia. Kalau Anda benar niatnya, jadi Anda bebaskan dari kepentingan pribadi. Kemudian jangan lupa yang lain lagi, Anda mohon saat ini, detik ini juga. Yang sudah Anda mulai dari permohonan kepada Allah, lanjutkan. Setiap malam bertahajud, minta, ya Allah, berikan kepada kami pemimpin yang jujur, yang tulus. Minta kepada Allah. Dan beristikharah agar nanti dipilihkan oleh Allah. Jangan Anda menjadi pembohong, hanya pandai berteriak, mengangkat bendera untuk mencari presiden yang bagus, tapi tidak pernah ngadu kepada Allah. Siapa yang memberi presiden? Allah. Jujur Anda ini, Anda, saya semuanya ini, yang mungkin kita paling lantang dalam berteriak mencari presiden yang benar. Sudahkah ngadu kepada Allah? Sudahkah minta kepada Allah, berdoa kepada Allah, bersedekah dengan niat semoga kita pimpin. Hubungkan ibadah kita kepada Allah dengan permintaan agar Allah memberikan pemimpin yang benar. Dan minta pemimpin yang benar ini adalah doa yang hendaknya dinomorsatukan. Kata Imam Hasan Basri, kalau seandainya aku punya doa, dan doa itu hanya satu yang dikabul, maka niscaya yang aku doakan adalah pemimpinku. Semoga pemimpinku benar atau dapat pemimpin yang benar. Karena dengan pemimpin yang benar, rakyat akan benar. Penting seorang pemimpin. Kata Imam Hasan Basri, seandainya aku punya doa satu yang pasti dikabul, satu. Nggak ada yang lainnya, nggak ada pilihannya. Siapa yang harus aku doakan? Pemimpin. Agar mendapatkan pemimpin yang benar atau pemimpin yang menjadi benar. Mungkin dia pemimpin jelek, jahat, tapi kalau kita doakan, dikabul oleh Allah menjadi baik. Ini yang harus kita hadirkan. Supaya hati ini tidak menjadi permusuhan dengan saudara. Adapun presiden, mereka adalah orang yang ingin jadi presiden, kemudian setelah itu kelihatannya ada perbedaan, bisa jadi nanti besanan mereka berdua. Anda masih musuhan dengan saudara yang beriman. Mungkin dia sudah punya bisnis bersama, proyek bersama. Memang setan ini yang mengadu domba. Setannya sudah bisa pinter main YouTube, main Twitter. Ini ada. Saya sedih dengan pengadu domba itu. Saya sedih dan kasihan karena apa? Akan dihukum oleh Allah. Dan Anda jangan masuk wilayah adu domba. Anda jangan masuk wilayah adu domba, tapi jadilah Anda juru damai di antara mereka. Ingat, kalau Anda punya keyakinan tentang pilihan Anda, sampaikan kebaikannya saja tanpa harus mencaci orang di sebelah Anda atau pasangan sebelah. Itulah kaidah yang perlu kami hadirkan saat ini sebagai muqaddimah. Kita perlu belajar akhlak yang mulia, akhlak Nabi SAW. Ingat, mereka adalah umat Nabi. Mereka adalah bangsa Indonesia. Nggak ada perlu kita membuat permusuhan. Dan paling pahit, paling pedih adalah pemilihan tahun ini. Wah, luar biasa. Bersama majunya teknologi ini, begitu mudahnya orang caci maki, dan begitu mudahnya orang berbohong, begitu mudahnya orang menfitnah. Tambah keruh keadaan ini. Baik, ini saja yang perlu kami sampaikan. Mari kita kepada kesejukan. Agak panas sedikit. Subhanallah. Semoga Allah mengampuni semuanya, mengampuni lisan saya. Semoga yang kami sampaikan bukan karena hawa nafsu, karena kami rindu perdamaian. Kami sedih. Kadang kuping harus ditutup, mata harus ditutup, nggak perlu melihat YouTube, nggak perlu lihat berita. Di saat itu tentram, enak. Ngelihat jamaah di majelis, masya Allah, senyum, wajahnya ceria. Ngelihat santri, masya Allah. Tapi dia mendengar berita YouTube, berita ini,
stres. Semoga Allah mengampuni semuanya.